sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Petiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal
Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, 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 tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan, yang telah mengasihi kami, berkorban bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami yang boleh berkumpul Tuhan, kami percaya ini adalah kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk boleh sama-sama memberikan waktu kami untuk beribadah di wadah Bin Roktis ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya untuk waktu-waktu ini adalah waktu yang berharga, ketika kami boleh berikan waktu kami untuk-Mu Tuhan. Inilah yang kerinduan kami, memberikan waktu hidup kami bagi-Mu Tuhan, bahkan seluruh hidup kami menjadi pengabdian kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang menjadi kendala, kondisi, pergumulan bagi kami saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami menghadap Engkau, kami semua boleh dipulihkan Tuhan, kami semua boleh mengalami sukacita kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, kami rindu kiranya rekan-rekan kami yang belum bergabung Kau tambah-tambahkan Tuhan pagi hari ini. Kami semua boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan, kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang hadir, yang telah hadir bersama-sama kami, dan kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Urapi Bu Erika Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang taruh isi hati-Mu dalam dirinya, sehingga sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang urapi kami dari awal, tengah, hingga akhir ibadah kami, sehingga setelah kami selesai mengikuti ibadah kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Bu Erika. Amin, Tuhan berkati ya kita semua. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan kasih kita ada bersama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mas sehat, Bu Seri sehat. Berapapun kita tetap datang
untuk memohon Tuhan hadir dalam mezbah doa ini. Dan nanti kita akan lihat betapa besar kuasa-kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat mezbah doa ini. Ya. Amin. Hari ini mungkin terima kasih lagu yang menyenangkan dari Mbak Sirma, di mana dalam hidup kita ini kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, mungkin hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 5, Yohanes 5 penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, ini 5:1 sampai 11, terus ayat 18. Ayat 17, 18 ya. 1 sampai 11, 17, 18. Aku baca aja ya, Mbak Ya, Bu Bu. Serli. Siap ya Bu Serli ya. Nah, pokoknya kita jalanin aja. Sebelum kita membaca, kita minta tuntunan Tuhan. Karena Tuhan telah menuntun, telah membuka ibadah ini dengan puji-pujian yang begitu indah. Sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Tuhan karena kita manusia biasa dengan dosa dan kecemaran. Hanya Tuhan yang dapat menyingkapkan firman kebenaran ini buat kita. Kita berdoa ya. Haleluya. Segala puji hormat dan sembah milik-Mu Tuhan. Kalau saat ini ada hamba, ada Mbak Sirma, ada Bu Serli, kami hanya bertiga, kami mengucap syukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu memberikan kami hadir untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Jika Tuhan Yesus berkenan, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kirimkan adik-adik lain lagi. Engkau kirimkan anak-anak-Mu yang lain lagi untuk bergabung. Karena firman ini firman yang menarik, firman yang daripada Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri boleh berfirman melalui bibir mulut kami. Kami mohon ampun, kami orang berdosa, hamba Mbak Sirma, Bu Serli, kami orang berdosa tidak layak. Tetapi kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang baik, yang selalu mengampuni dan mengampuni kami, sehingga kami menjadi baru dan baru lagi. Kami mohon ampuni kami, debu tanah yang tidak berarti ini. Dalam kerendahan yang paling rendah kami mohon, berikan belas pengasihan-Mu, berikan belas pengasihan-Mu, ampuni dan bersihkan kami dari dosa dan kecemaran kami. Dalam nama Yesus ampuni kami, bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa, nyawa dan roh. Dan tubuh ini adalah bait-Mu, Engkau basuh dengan air kudus sehingga iblis tidak menguasai kami. Iblis yang dalam daging kami, dalam nama Yesus Engkau bakar dan cabut kekuatannya sehingga dia tidak merusak pikiran dan hati kami. Kuduskan pikiran dan hati kami untuk fokus sehingga tidak mengembara kemana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon Tuhan, jika Tuhan berkenan, kirim teman-teman kami, teman yang suka mengikut Mbak Jelita, Mbak Tiur, teman-teman kami yang lain juga, Olive, semua supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Inilah kami kuduskan dan berfirman bagi kami, dan kuduskan pikiran dan hati untuk menerima firman ini, sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan pikiran kami, supaya kami menerima firman ini. Biarlah kuasa Allah dan Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing. Teman yang mau Tuhan gabungkan, Tuhan panggil mereka satu-satu persatu dan bergabung bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Kita akan membaca dari Yohanes 1 sampai 11. Misalnya Mbak Sirma bisa baca, kita sama-sama baca. Kalau Bu Serli bisa bergabung, Bu Serli bisa baca, kita baca. Jadi mungkin kita bagi 5 dulu ya. Aku 5, Mbak Sirma 5, sisanya nanti Bu Serli. Kalau bisa. Saya baca duluan. Ya.
Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di seluruh serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Mbak Sirma lanjut deh. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Selanjutnya, Bu Shirley ya, Bu. Iya, Bu Seli ada. Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 17 sampai 18 lagi, 17 sampai 18. 18. 17 sampai 18. Tetapi 17, Bu. 17 Bu Sherly. Pada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri. Menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, amin, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman. Firman ini adalah kekuatan Allah. Dan kita telah mendapatkan bahwa dalam firman ini ada penyembuhan di hari Sabat. Jadi kita lihat penyembuhan di hari Sabat ini di mana hari Sabat ini selalu dipakai hari-hari tertentu untuk meniadakan apa saja yang kuasa-kuasa Allah. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup ini, kayak hari Natal itu, hari itu kita terlalu senang untuk menanti hari Natal, karena di hari Natal itu kebiasaan kita pakai baju bagus, pergi ke gereja, makanan juga bagus, makanan enak, dan kita bahagia karena suasananya, hati kita juga gembira ya. Nah ini orang Yahudi ini, mereka itu hari Sabat, hari yang disuruh berhenti bekerja semua, dan waktu itu dipakai untuk Tuhan, untuk berdoa. Nah saat ini kita lihat bahwa penyembuhan di kolam Bethesda ini, kita lihat bahwa di kolam ini kalau yang kita percaya menurut teori, kalau kita sakit tentu kita akan pergi ke rumah sakit, nggak ada dokter, maka mereka akan pergi ke ada juga penyembuhan di kolam Bethesda yang 5 serambi itu. Nah kita lihat bahwa malaikat itu sekali-sekali turun untuk memberikan kesembuhan-kesembuhan yang ada itu. Dan orang yang pertama setelah guncangan
Dia akan masuk ke dalam kolam itu, maka apapun penyakitnya dia sembuh. Apapun penyakitnya dia sembuh. Mungkin kita lihat ada satu video anak kecil ya. Kita lihat dulu video ini. Yang anak kecil ya, Bu ya? Ya, anak kecil. Anak kecil. Sebentar. Sini udah bergabung Kak Noni juga. Shalom Kak. Bentar, saya shalom. Shalom. Yang anak kecil. Sebentar ya. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. La ilaha. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer regarde ces trucs. Je n'ai pas fini avec. Aïe, mi, pas mi. Oke, mungkin itu saja. Kita lihat bahwa ada seorang anak kecil, dia mungkin lihat orang tuanya main golf itu untuk memasukkan bola ke lubang. Nah, dia berusaha untuk melakukan seperti yang mereka lakukan dan harus pukul pakai pakai sticknya itu supaya masukin ke lubang itu. Dia berusaha dan dia sudah menaruh dekat lubang itu. Begitu dia tidak tahu arah, dia nggak tahu arah kan. Kalau kita tahu arah kan kita bisa pukul, kena aja dia udah masuk. Tapi begitu itu arahnya ke lain, jauh bolanya, diangkat lagi dekat, tetapi nggak bisa. Tetapi dia berusaha, ya entah dia berhasil nggak, di situ nggak tunjukkan keberhasilan dia, tetapi kegagalan yang dia alami. Dan itu dia berusaha bagaimana untuk dia bisa memasukkan. Dan di situ nggak ada finalnya dia masukin nggak, tetapi yang jelas kita lihat dia berusaha. Ini adalah seorang anak kecil. Ini adalah seorang anak kecil yang berusaha, emang nggak lama sih. Nah, dibanding dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa penyembuhan di kolam Bethesda itu dia 38 tahunnya. 38 tahun dia tunggu goncangan. Mungkin kita lihat lagi video kedua. Ada 2 video yang mungkin kita lihat untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi si orang yang sakit ini dia bilang, Tuhan saya mau jalan ke situ, orang lain sudah mendahului saya. Jadi selalu gagal dan itu berlangsung 38 tahun ya. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh.
ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu. Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang, dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk. Lalu orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Maka mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menjawab mereka, Bapakku bekerja setiap saat, dan aku pun harus bekerja. Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Bukan hanya karena ia telah melanggar hukum Sabat, tapi karena ia juga mengaku bahwa Allah adalah Bapanya, yang berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata yang sesungguhnya. Anak tidak dapat bertindak sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan bapaknya, dan yang dilakukan bapaknya juga dilakukan anaknya. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan semua yang dilakukannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan hal yang lebih besar lagi, sehingga kalian akan heran. Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup, begitu juga anak memberi hidup kepada mereka yang menginginkannya. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata yang sesungguhnya. Mereka yang mendengarkan aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku memperoleh hidup kekal. Amin. Ya. Oke, kita sudah melihat dua video, di mana dalam video yang pertama adalah seorang anak kecil yang berjuang untuk bisa memasukkan bola ke dalam lubang. Nah, yang kedua ini kita lihat bahwa kalau anak kecil itu dia berjuang sebagai manusia, dia berjuang karena dia belajar. Dan dia melakukan, karena dia anak kecil, dia nggak banyak berpikir. Dia berusaha dengan cara dia. Nah, kalau ini kita lihat bahwa penyembuhan di kolam Bethesda ini, si orang lumpuh ini, dia menunggu terlalu lama, 38 tahun dia sakit lumpuh. Lumpuh itu kan nggak bisa berjalan. Dan dia tidak bisa berjalan, bagaimana dia bisa mencapai kolam itu? Tetapi dia dengan sabar udah tidur situ saja. Dan dia 38 tahun cukup lama. Itu kalau sebagian dari umur kita ya. Jadi kalau kita umur-umur sekarang kan paling orang 70-an, paling hebat 80 ya. Kalau itu dia makan makanan yang bagus kan bisa 80. Tetapi ada juga yang 100-an kita tahu. Nah, kita lihat bahwa dalam video itu tadi dikatakan bahwa kamu sudah sembuh, jangan lagi berbuat dosa. Nah, berarti apa yang nyangkut di situ? Dari pesan ini dapat kita lihat bahwa dosa itu yang membuat kita menderita. Nah, kita lihat bahwa mungkin orang lumpuh itu karena kuasa Allah mau dinyatakan sehingga dia tidur-tidur, tetapi kalau itu kolam renang ini, kolam Bethesda ini, kalau malaikat yang turun dan goncangkan, mereka masuk sembuh. Ini bukan malaikat, ini Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menawarkan, maukah kamu sembuh? Nah, dia cerita kesulitan, dia sangat mau sembuh, tetapi kesulitan yang dia alami terlalu besar. Kalau orang buta kan dia bisa jalan walaupun nabrak-nabrak, tapi begitu goncangan dia bisa bangkit lebih cepat. Orang lumpuh gimana? Dia mesti seret-seret badannya, baru dekat, masih jauh aja banyak orang udah masuk ke situ.
Jadi kita lihat bahwa luar biasa penderitaan dia ya. Tetapi dia sabar menanti kesembuhan mungkin satu saat ya. Iman atau keyakinan dia bahwa mungkin satu saat dia akan sembuh. Betul saja. Karena hatinya yang sungguh-sungguh percaya dia nanti sembuh, maka dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu tawar sendiri. Maukah kamu sembuh? Keluhan yang dia sampaikan Tuhan Yesus dengar, tapi Tuhan Yesus bilang, angkatlah tilammu dan berjalan. Dia angkat dan dia bisa berjalan, dia kuat, dan dia memuliakan Allah. Dia nggak tahu siapa tuh Tuhan Yesus, tapi yang jelas dia sembuh. Dan ketemulah orang-orang yang hebat, orang-orang yang di bait Allah, orang-orang yang dihormati ini. Mereka, kenapa kamu mengangkat tilam itu? Itu orang yang menyembuhkan saya bilang angkatlah tilammu dan berjalan. Tapi dia karena tidak mengenal Tuhan Yesus. Begitu ketemu Tuhan Yesus katakan, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi sesuatu yang baik, kesembuhan yang dia dapati, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Terus orang-orang yang saya heran ini, orang-orang ini yang harusnya membela Tuhan Yesus, membela kebenaran, malahan mereka selalu memakai hari-hari tertentu untuk kuasa Tuhan itu kayak nggak dianggap. Jadi orang angkat tilam itu kamu salah. Padahal kesembuhan itu bisa Tuhan Yesus lakukan pada hari Sabat. Tetapi mereka tidak mau hari itu khusus berdoa. Walaupun mungkin mereka berdoa tidak sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh, tetapi mereka khususkan. Nah, sekarang kalau zaman sekarang ini ya, kalau kita implementasi dalam hidup kita lihat bahwa hidup ini kita berjuang. Mungkin awalnya kita hidup dari kita kuliah, selesai kuliah, terus kita dapat kerja, kita punya masa depan yang cerah gitu. Kita rasa enak, badan kita sehat, semua sehat dan enak. Dan itu semua kita merasakan. Saya juga merasakan seperti itu. Dan yang saya heran waktu umur 35 tahun itu, saya merasa bahwa penyakit mulai datang. Yaitu di mana saya tes kolesterol. Waduh, kolesterolnya banyak. 200 lebih sih, nggak banyak-banyak banget. Nggak, tapi biasa kan nggak ada. Kita makan bebas-bebas. Begitu kolesterol belum sembuh, kalau dulu kita masih lebih mudah lagi, salah satu penyakit datang, terus kita berobat, dia sembuh, terus normal lagi. Baru datang lagi penyakit. Begitu umur 30-an ke atas, 35 tahun, saya berasa bahwa, wah ini kolesterol harus minum obat. Terus minum obat. Kolesterol belum selesai, datang lagi satu penyakit lain lagi. Biasa kan udah selesai baru datang, ini enggak. Nah, itu umur 30-an. Kalau umur makin nambah 40, mungkin kita merasakan lebih lagi, mungkin udah capek, pegel, pengen istirahat. Tapi karena dituntut harus bekerja, masih lebih enak lagi, badan itu juga masih enak. Nah, nanti nambah lagi. Misalnya 50, wah itu penyakit. Kalau nggak kena di lutut, dia kena di apalah. Nah, kalau misalnya kita ada penyakit-penyakit lain juga, ada. Kenapa penyakit itu datang? Karena kita hidup itu nggak taat sama Tuhan. Kita lihat bahwa tadi, mungkin dari pesan tadi dikatakan bahwa kamu sudah sembuh, jangan lagi berbuat dosa. Nah, kenapa kita sakit? Ya kita sakit karena mungkin pola makan kita, ya kita makan kan suka-suka kita. Wah ini enak, ya coba-coba, semua dicoba, akhirnya yang dicoba itu mungkin 2 piring. Padahal kita, porsi kita harusnya sepiring. Tetapi karena nyoba-nyoba 2 piring. Berarti porsinya udah melebihi. Nah terus datanglah penyakit itu, mungkin kita udah gemuk, yang salah satu yaitu baju kita udah nggak muat, kita harus beli baju.
Nah, terus salah satu lagi, kita kerja capek, terus emosi kita tidak terkontrol, dan itu terjadi dan sering terjadi. Apalagi yang punya jabatan yang tinggi, dia harus kerja cepat, dia harus ke anak buahnya, dia harus ke bosnya, segala macam. Kalau yang masih di bawah, kan hanya di atas saja sedikit. Nah, jadi dalam arti penyakit itu akan datang. Dan itu penyakit-penyakit biasa yang normal-normal, dan itu adalah normal. Tetapi kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang ada dalam diri kita, seperti orang lumpuh, kan semua orang kaki ini berjalan. Tetapi kalau dia lumpuh berarti dia luar biasa, dia penyakitnya lebih besar. Terus ada penyakit yang jelas kita ini kena penyakit lambung. Kalau enggak lambung, GERD. Kalau enggak itu masuk angin, kalau enggak itu pusing, kalau enggak itu macam-macam lah penyakit ini. Dan kalau kita datang ke dokter, maka sederetan penyakit-penyakit yang mereka katakan membuat kita gelisah. Nah, kegelisahan-kegelisahan ini, iblis akan mengintimidasi kita dengan penyakit yang sedikit. Kalau kita sehat, anak kita yang sakit. Kalau anak kita yang sehat, kita yang sakit. Nah, kalau misalnya kita sehat, anak kita sehat, mungkin ada masalah lain. Dan masalah itu tidak akan selesai dalam hidup kita. Kita akan menghadapi setiap masalah demi masalah. Kalau enggak masalah kesehatan, masalah keluarga, anak. Kalau enggak masalah itu, masalah ekonomi. Kalau enggak masalah ekonomi, mungkin masalah lain, rumah. Mungkin masalah dengan lain, atau mungkin masalah pekerjaan, banyak dan akan selalu ada semasa kita masih hidup. Kecuali kalau kita sudah lemah dan kita akan kembali ke pencipta, maka kita tidak mikirin semua, kita akan datang kepada pencipta kita. Dan masalah semua akan beres. Nah, tapi yang kita tahu, bahwa memang Tuhan kasih semua permasalahan yang ada itu, kalau kita hidup normal, setiap pagi kita berdoa, kita sungguh-sungguh, karena sebenar kehidupan itu sebenarnya yang punya hidup ini Tuhan. Tuhan yang punya hidup. Kalau pagi dia sudah kasih kita bangun, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengucap syukur, hari ini kita masih bangun. Terima kasih nafas hidup ini. Dan Tuhan harapkan kita mesti datang untuk mengucap syukur, karena hidup ini harus kita mengucap syukur. Dan kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga hidup kita. Kalau hidup kita baik, benar, sesuai yang Tuhan mau, saya rasa maka tidak akan ada penyakit. Karena begitu penyakit mau datang, kita sudah minta ampun, kita berdoa sehingga semua normal kembali. Seperti kita minum obat, kalau kita pusing, kita sakit kepala, kita minum obat terus, kita tenang sedikit, dia sembuh. Kalau kita datang kepada Tuhan kita, dia adalah pemberi hidup. Kita kalau tidak hargain Tuhan, kita sudah hidup, kita senang, kita ingin pesta nih, hari ini ada pesta, kita harus ke sana. Akhirnya doa pagi enggak kita lakukan. Wah, saya buru-buru nih, pestanya jam sekian nih, ini harus ngapain, jadi apa gitu. Nah, kita lebih pentingin yang memanglah kita masih di dunia ya, kita fisik-fisik ini, yang duniawi ini pasti kita sangat memikirkan. Bahkan kita mengalahkan rohani kita. Kita harus berdoa, aduh saya buru-buru nih, nanti pulang baru berdoa satu kali. Nah, kita salah. Pada saat kita lengah, iblis masuk. Iblis merusak hati, iblis merusak pikiran. Begitu kita sudah, misalnya ini contoh, kita sudah ke pesta tadi, kita harus berdoa, tapi karena buru-buru harus mandi, harus sanggul, harus apa, pergilah kita buru-buru. Terus di situ ketemu teman yang suka ngerumpi. Oh iya si ini ya. Oh iya dia begini ya. Kita sudah ngomong lagi. Jangan bilang-bilang ya, ini gini-gini. Kita udah masuk di dalam dosa.
Dan dosa itu kalau sedikit makin enak, akhirnya numpuk. Dan kalau upah dosa itu sebenarnya kita semua udah tahu, upah dosa adalah maut. Tapi nggak pernah kita mikirin sampai situ. Kita mikirin pokoknya hari ini kita masih bernapas, masih makan, minum, masih sehat, masih melakukan aktivitas. Dan itu sudah cukup. Tetapi satu yang Tuhan minta kepada kita. Kalau kita mau hidup baik, benar, sesuai ya. Kita mengucap syukur apapun waktu ini kita berikan bagi Tuhan. Karena hidup ini Tuhan punya. Kalau nafas diambil maka apa yang kita lakukan? Tidak ada lagi. Semua orang akan datang dan kasihannya. Kasihannya anaknya masih kecil. Kasihannya dia udah sendiri. Kasihanlah. Ya, segala macam kasihan. Dan kalau kita dalam kondisi yang lemah, dalam titik yang terendah, kita semua akan punya masalah. Ada masalah kategori berat, ada masalah kategori ringan. Tetapi pada saat kalau kita menghadapi sakit yang membuat kita nggak tahan, misalnya sakit yang benar-benar sakit jantung atau sakit apalah, membuat kita tidak kuat, apa yang kita lakukan? Kita pasrah. Tidak ada orang yang membantu kita. Uang kita juga tidak bantu. Kita bisa berobat, misalnya ada yang kena kanker. Kita berobat, oh kita punya duit, amanlah masih bisa berobat. Apakah dengan berobat itu sembuh? Bisa jadi uang habis tidak sembuh. Bisa jadi uang dengan duit yang ada ini kita sembuh. Dan semua itu dalam pengawasan Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, dengan duit yang sedikit pun kita bisa sembuh. Tapi kadang kalau kita tidak punya duit, tanpa duit juga Tuhan bisa menyembuhkan seperti orang yang 38 tahun ini. Kalau dia berobat mungkin tiap hari ada tukang pijit, ada tukang terapi. Dia nggak punya duit, dia di situ. Tah kita nggak dengar makan minum mungkin keluarganya bawa atau apa. Tetapi apa yang kita alami? Orang yang dekat dengan kita, kita mengasihi. Juga pada saat kita dalam kondisi yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa membantu kita juga. Kalau mereka lagi peduli kita sakit, kita kebanyakan, waduh udah capek ngurusin. Padahal kalau kita sebagai ibu-ibu nih, kita pasti urus rumah tangga kita. Walaupun kita sibuk makan minum anak, suami, kita perhatikan. Kalau kita enggak ini, kita hanya pesan. Kalau kita dan berbagai macam. Tetapi pada saat kita sakit dan tidak berdaya, apakah suami bantu kita? Mungkin suami akan lihat, oh ya gimana, hangat ya. Oh ya minum ini, itu. Terus dia pergi. Tetapi yang memperdulikan hidup kita dalam kondisi kita dalam titik terendah hanya Tuhan. Siapa yang kita panggil? Tuhan Yesus. Tolong saya tidak mampu menghadapi hidup ini kalau Tuhan tidak pegang tangan saya untuk melewati semua. Kita pasti panggil Tuhan. Kalau orang-orang misalnya menikah, mereka tentu membutuhkan invest untuk rumah lah ini itu. Terus punya anak, tentu mikirin anak gimana harus sehat, gimana harus sekolah. Terus selesai itu, apa yang mereka pikirkan? Bagaimana anak bisa mendapatkan pekerjaan? Selesai itu apa? Walaupun sakit pun, ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga mikirin anak mereka. Dan anak ini adalah sesuatu yang memang selalu kita pikirkan dan nomor satukan. Dan seringkali kita lebih nomor satukan semua yang kita anggap lebih penting dibanding Tuhan. Kalau sebagai Tuhan Yesus, atau sebagai Tuhan yang setiap hari kasih napas, memperhatikan hidup kita. Kalau sebagai Tuhan dia melihat, waduh, dia sedih, dia datang menangis, saya tolong dia. Tetapi pada saat dia bahagia, dia tinggalin, dia balik belakang. Saya baca Yeskiel kemarin, Yeskiel berapa tuh?
Nah, di situ Tuhan katakan bahwa ada yang menjijikkan. Jadi mereka ini balik belakang terhadap bait Allah, terus mereka sembah matahari. Mereka sembah semua. Dan kita semua ini juga punya berhala-berhala. Hanya kita nggak bilang berhala. Kenapa berhala? Kita lebih mentingin apa yang kita mau dibanding mentingin Tuhan. Berarti itu sesuatu momok kita terhadap Tuhan. Kita mau datang Tuhan. Oh iya, ada pesta. Ih, nggak enak kalau saya nggak datang ya. Ini nggak ini ya. Oh iya, buru-buru kayak tadi itu. Nah, kita selalu memikirkan, tapi coba kalau kita hidup benar dan baik di hadapan Tuhan, mungkin akan berubah. Tetapi memang persoalan hidup ini akan selalu ada semasa kita masih hidup. Tetapi kalau kita dalam kondisi tidak mampu, kita panggil Tuhan. Kita boleh sakit, mungkin sakit seperti saya kemarin, sakit ini, darah kayaknya nggak lancar nih di belakang. Terus naik ke kepala, ini angin atau apa? Saya berusaha kompres, saya berusaha berdoa. Tetapi itu saja tidak sanggup. Kita harus koreksi apa yang sudah kita lakukan, kejahatan-kejahatan ini yang menumpuk dalam hidup kita sehingga kita menderita. Kalau orang yang baik benar, saya rasa penderitaan dia datang, begitu dia doa pergi penderitaannya. Hilang karena Tuhan angkat. Tetapi kalau kita lihat, saya koreksi, oh apa ya, oh saya mungkin berdosa terhadap ini. Saya koreksi, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Mungkin kadang kita tidak menganggap orang, Tuhan ampuni. Kita ini debu tanah, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kita hanyalah debu tanah. Dalam kerendahan mohon pengampunan. Sehingga Tuhan, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Jadi orang bisa, ini hebat gitu-gitu, hebat. Yang hebat itu Tuhan. Semua kehebatan itu Tuhan yang membuat kita bisa, Tuhan menopang kita sehingga kita bisa kuat dan berjalan. Sehingga orang bisa memuji kita bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Saya bersyukur bahwa ada Binro Kris di Kementerian Perindustrian dan luar biasa. Ada mesbah doa, atau sharing yang kita lakukan ini. Tidak ada orang peduli, tapi nggak apa-apa. Kita saling mendoakan, kita saling berdoa dan setiap doa kita pasti mendoakan. Dan doa ini hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan dengar. Orang yang teraniaya, orang yang dalam kelemahan, orang dalam titik terendah, Tuhan pasti ada buat dia. Tuhan akan mengangkat. Kita kalau misalnya kita lagi di atas, kita lihat bahwa Tuhan kita di atas, kasih kemuliaan buat Tuhan, mengucap syukur buat Tuhan. Saya bisa mencapai titik ini bukan saya mampu, tetapi karena Tuhan, saya ada di titik itu. Dan ingat, kalau ada di titik itu, kita punya tugas tertentu yang Tuhan kasih. Saya bersyukur bahwa di Kementerian Perindustrian, anak-anak Tuhan banyak. Dan semua, Bu Binoni, Mbak Mary, Mas Eko, Pak Adi, Pak Sopar, semualah memperhatikan Tuhan. Pak Warsito dan siapapun, mereka perhatikan Tuhan. Puji Tuhan. Dan dalam hidup ini, satu, bahwa Tuhan itu adalah segala-gala bagi kita. Duit juga bukanlah apa-apa. Karena hidup ini Tuhan punya. Jadi apapun permasalahan kita, tetap pegang tangan Tuhan. Pada saat kita lemah, pada saat kita tidak berdaya, maka kita panggil Tuhan. Kemarin Bu Afrida, dia cerita tentang sakit suaminya. Sakit yang berat, kanker yang berat, tetapi sekarang Tuhan pulihkan. Badan dia bisa naik, Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan bilang seperti orang yang sakit itu dia nggak tahu kapan dia sembuh. Tetapi Tuhan bilang bangun, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saat itu juga dia sembuh. Kemarin saya minta teman doa, bantu doa. Saya juga doa. Tuhan cabut ini penyakit. Nah penyakit ini bisa datang karena dosa kita. Bisa datang karena orang iri hati, kita nyakitin orang, segala macam. Kita sadar, kita minta ampun semua.
dan minta kuasa Tuhan ambil alih. Bisa pakai obat kita minum dan sembuh, bisa dengan doa kita langsung sembuh. Karena tangan Tuhan itu melihat kepada orang-orang yang berseru siang dan malam. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Tuhan dekat kepada anak-anaknya yang mengasihi dia. Jangan kita pakai hari-hari tertentu untuk meniadakan ibadah kita dengan Tuhan. Tetapi berikan mana yang Tuhan punya. Kalau waktu untuk Tuhan, kasihlah Tuhan waktu itu. Karena nafas hidup dia kasih sepanjang masa. Dan anak-anak yang Tuhan kasih kepada kita, kita mendoakan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena mereka milik Tuhan, jadi kita harus selalu membawa mereka ke Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka berkat. Apa yang kita dapati berkat ini, bisa berkat itu turun kepada mereka. Semua kita minta pada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan yang kita alami, kita koreksi diri kita. Kita tidak benar. Bukan kita salahin orang. Oh ini karena Lucy. Jangan. Tetapi koreksi diri, saya belum lebih baik Tuhan. Mungkin maksud ini Tuhan mau memberikan yang terbaik. Kita harus sadar diri. Kita harus bergaul karib dan kita harus berdamai dengan hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya mohon ampun. Tuhan betulkan saya sehingga saya menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau. Tuhan menolong saya sehingga saya menjadi baik. Jadi hidup ini tetap apa yang Tuhan punya, waktu bagi Tuhan, berikan bagi Tuhan. Waktu untuk keluarga, berikan bagi keluarga. Hati kita, pikiran kita semua berikan bagi Tuhan. Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan menolong hidup kita. Apapun permasalahan. Seperti anak kecil berusaha untuk mendapatkan masukin bola ke dalam lubang golf itu. Tetapi orang yang menderita ini dia tidak tahu. Dia pasti tidak bisa sembuh. Tetapi Tuhan Yesus sendiri datang untuk dia. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu telah menyediakan tempat di sorga bagi kita. Kita harus hidup benar, hidup baik. Sehingga pada saat dia datang, kita dalam kebaikan dan kita menjadi baik dan kita menjadi pilihan dia. Apapun permasalahan hidup sekarang yang kita alami, kesulitan-kesulitan, semua kebijakan yang ada, satu yang harus kita lihat, tetap pandang Tuhan, karena selalu ada jalan keluar yang Tuhan buka bagi kita. Jadi kita harus selalu mengucap syukur, berikan apa yang menjadi milik Tuhan, beri kemuliaan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi minta koreksi diri kita, minta ampun atas segala persoalan hidup kita, kesulitan atau segala dosa-dosa kita minta ampun. Mungkin kita ngomong sama pembantu, kita ngomong keras. Kamu sih ini kita marah, itu wajar. Tetapi kita menggores, hati dia menjadi sakit. Dan itu adalah dosa. Koreksi hati dan pikiran kita. Betulkan hati dan pikiran kita. Dan berjalannya. Berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Maka setiap langkah hidup kita pasti berhasil. Pasti berhasil. Tidak mungkin tidak. Kita tidak berhasil karena banyak dosa yang menumpuk. Dan kita koreksi, kita betulkan, kita bersihkan, berjalan bersama Tuhan. Pada saat kita tidak mampu, pada saat kita jatuh, Tuhan sendiri akan mengangkat kita dan menolong. Hai anakku, aku tetap ada buat kamu. Aku menolong kamu. Jadi dalam hidup ini, firman ini akan berakhir, tetapi satu yang harus kita pegang, berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bersihkan hati kita dan kita berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Maka kita akan diberkati anak cucu. Semua hidup kita akan diberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika untuk sharingnya pagi hari ini. Dan sudah bergabung juga Fride bersama kita. Shalom Fride. Untuk
perikop ini sungguh shalom ya Frida ya, sungguh sangat memberkati kita ya. Tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, pasti semua teman-teman sudah pernah dengar cerita ini. Tapi di sini kita lihat lagi ya. Kemarin malam itu ada satu wisma doa juga yang saya hadiri dalam satu komunitas. Jadi memang juga dibahas tentang satu progres seorang Tuhan atau seorang anak Tuhan yang diproses dalam kehidupannya. Jadi kalau di setiap kita melihat suatu kisah, ini pasti kita sudah tahu ya endingnya seperti apa. Tapi pada saat dia mengalami proses menuju kesembuhan, seperti di sini seorang lumpuh yang mengalami kesembuhan, pasti kan memang seperti kata Bu Erika tadi, tidak tahu kapan nih sembuhnya gitu. Mereka hanya bergantung kepada belas kasihan orang supaya dia bisa sembuh pada suatu saat nanti yang tidak tahu waktunya gitu ya. Tapi di sini kita bisa menjadi seorang yang diproses ya. Kita semua bisa menjadi seorang yang diproses yang memang kita tidak tahu endingnya seperti apa. Tetapi kita udah tahu di dalam kisah Alkitab bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang bergantung kepada Tuhan pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan. Gitu. Kalau kita udah lihat di sini endingnya orang itu disembuhkan gitu ya, disembuhkan, tapi setelah disembuhkan tetap aja ada masalah yang dikatain lah, inilah harusnya kamu nggak boleh ngangkat tilam loh, nggak boleh ngangkat ini pada saat hari Sabat. Ada aja, selalu ada masalah. Artinya memang selalu ada aja pergumulan yang akan kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang kita kan harus diuji. Ya. Semua harus diuji, seperti yang minggu kemarin kita bahas, semua harus diuji. Karena kita sendiri harus tahu juga ketika kita bergantung sama Tuhan, kita pasti akan mendapatkan jawaban, kita pasti menang. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Jadi di sini, ini tadi videonya sebenarnya kalau tadi teman-teman semua, ibu-ibu semua tadi lihat, video yang disampaikan tadi, ketika sebenarnya di sini ada kekesalan ya, ada kekesalan dari seorang lumpuh tadi, gitu ya. Dia menyampaikan kekesalannya gitu ya, ketika dibilang sebab sewaktu turun di sini di ayat ketika Yesus melihat kan di situ ada seorang yang sudah lumpuh 38 tahun, terus dijawab orang sakit itu kepada Tuhan, ini keluh kesah sebenarnya. Yaitu orang sembuh ya karena ada yang bantuin lah, saya nggak ada yang bantuin sama sekali, gimana saya mau sembuh gitu. Sebenarnya mengharapkan belas kasihan Yesus itu untuk mengangkat dia ke kolam itu. Tapi beda ya, Tuhan Yesus tuh melihat untuk matanya, melihat, memandang matanya, terus ada tadi ya kalau kita ada interaksi mata Tuhan dengan mata seorang lumpuh itu, bagaimana seorang lumpuh itu melihat ada sorot mata yang berbeda dari Tuhan Yesus. Jadi ketika dia mencari tahu untuk pribadi yang dia lagi ajak dia berbicara dengan dia, kemudian di saat itu bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mungkin kita bagi seorang yang sedang sakit, ada orang seperti itu bicara gitu, kita percaya gitu karena kok kayaknya ada sorot mata yang berbeda ya dari orang yang lagi ajak yang berbicara dengan saya. Tapi kalau kita lagi nggak sakit, kalau kita lagi sehat-sehat aja, kita melihat sorot mata seperti itu, kita pasti tidak akan sepeka orang lumpuh ini. Kalau ketika dibilang, ya udah kamu jalan aja di situ kata Tuhan ya. Tapi kita mulai mempertimbangkan pertimbangan kita, dengan analisa berpikir kita, dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, kita berpikir nggak kayaknya seperti ini di jalannya gitu. Tapi satu hal di sini kita lihat, ketika seseorang yang memang tidak ada harapan lagi, ini dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan jangan sampai ketika kita dalam kondisi yang sehat-sehat saja, baik-baik saja, Tuhan berbicara sama kita tapi kita abaikan gitu. Jangan sampai kita harus dalam kondisi yang lemah dulu, baru kita bisa percaya kepada perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini juga ternyata Tuhan sampaikan setelah dan pada saat itu juga ya, jadi nggak perlu proses yang cukup lama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya. Dan di sini mau dikatakan bahwa Tuhan, kuasa Allah Bapa kita itu lebih besar daripada kolam itu. Lebih besar daripada kolam yang orang banyak bergantung kepadanya gitu. Dan Tuhan memiliki kuasa lebih daripada itu. Sehingga tidak perlu dia sampai harus masuk ke kolam itu, tapi dia sudah sembuh. Sebenarnya hal ini juga pernah ada juga ya terjadi ya, ibu-ibu semua di Kisah Para Rasul 3, di
ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah berdiri, sudah bukan berdiri ya, duduk di pintu bait Allah ya. Ini gerbang indah dinamanya gerbang indah. Terus berharap memang, jadi berharap di sini orang yang duduk di gerbang indah itu dia mendapatkan belas kasihan kepada orang-orang yang lewat di situ ya, lewat pintu bait Allah. Langsung orang itu juga sama nih, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, jadi memang ada interaksi dari mata ya, ada respon dari mata. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Sebenarnya orang lumpuh itu berharap mereka akan memberikan belas kasihan sama si orang lumpuh ini. Sama sebenarnya di yang Yohanes 5 juga. Orang lumpuh itu sebenarnya berharap ketika dia sudah berkeluh kesah sama Tuhan Yesus, berharap supaya Tuhan Yesus memberikan sesuatu lah. Entah mungkin uang atau mungkin dia bisa bantu, Tuhan Yesus membantu si orang lumpuh ini untuk masuk ke kolam Bethesda tadi. Sama seperti orang yang sakit ini ya. Orang yang sakit ini, orang lumpuh yang sakit ya. Orang yang sakit ketika mengharap bertemu dengan orang, dia berharap orang itu akan si orang yang sakit ini mendapatkan jawaban lewat orang yang dia temui. Tapi yang mau diajarkan di sini dari dua kisah ini sebenarnya tidak bisa mengharapkan sesuatu juga dari manusia gitu. Sekalipun itu hamba Tuhan, sekalipun itu orang yang sudah dipakai Tuhan ya. Tapi yang mau disampaikan di sini lah kita benar-benar hanya bergantung sama Tuhan. Sampai di ayat 6 disampaikan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Jadi ketika sudah ada interaksi lewat mata, kemudian kita percaya, kita mengimani, mujizat itu terjadi seketika saja gitu. Jadi kan di sini seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri, kemudian berjalan melompat serta memuji Allah. Jadi semua orang juga kagum melihat mujizat yang terjadi pada si orang lumpuh ini, ataupun yang tadi orang yang lumpuh yang ada di di samping kolam Bethesda tadi. Jadi untuk kedua kisah ini yang mengingatkan kita tadi ya, tetap bergantung kepada Tuhan, sekalipun memang dalam kondisi yang sakit. Sakit itu bisa sakit fisik atau sakit secara jiwa ya. Jadi kita memang hanya bisa bergantung, memang bukan Tuhan harapan kita yang salah satu harapan, tapi memang satu-satunya harapan kita. Apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan ibu-ibu sekalian di sini, yang dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, memang pada ujungnya kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan, tidak bisa kepada orang atau tim kerja atau memang bahkan pada diri kita sendiri gitu. Tapi kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bu Erika untuk sharingnya pagi hari ini yang memberkati kita semua dengan kedua video tadi, yang seorang anak kecil yang dia berusaha terus gitu ya, berusaha terus tanpa berpikir kenapa sih nggak masuk ya, terus kenapa nggak kesel gitu ya, dia coba lagi karena itu merupakan tantangan bagi dia gitu. Tapi ketika kita beranjak dewasa, kita mulai ada rasa kekecewaan biasanya ya, kenapa sih gagal-gagal terus, apakah saya ada kurangnya, apakah saya pernah melakukan dosa apa gitu. Padahal Tuhan memang sedang menguji gitu, sedang menguji kita semua. Karena kan Tuhan rindu untuk kita bisa timbul seperti emas di dalam suatu kondisi apapun. Gitu. Jadi terima kasih buat Bu Erika yang sudah sampaikan sharing firman Tuhan ini yang menguatkan kita. Saya percaya itu semua juga Tuhan taruh di dalam hati ibu-ibu sekalian, sehingga Roh Kudus yang memberikan pengertian yang baru sesuai dengan kondisi yang kita alami. Oke, baik, kita mulai doa kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul, masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersatu hati, berdoa bagi pokok-pokok doa yang sudah kami siapkan. Tuhan, sebelum kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Erika, oleh hamba-Mu, Tuhan, bahwa kami boleh terus bergantung kepada Engkau, seperti contoh seorang lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda. Bagaimana dia mengharapkan kesembuhan yang terjadi. Tapi ketika dia bertemu dengan pribadi yang tepat, yaitu Engkau sendiri Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan seluruh kehidupannya.
Biar sungguh kami juga menjadi pribadi yang rindu untuk boleh terus dipulihkan hari lepas hari. Apapun yang menjadi permasalahan pergumulan kami tahu pada akhirnya kami hanya bergantung kepada Tuhan. Dan biar saja kami tidak mengandalkan Engkau ketika kami memerlukan Engkau, tetapi sepenuh hari kami, sepenuh hidup kami benar-benar bergantung kepada Engkau. Engkau yang bawa kami semakin mendekat, semakin serupa dengan pribadi-Mu Tuhan. Bahwa kami tidak bergantung kepada kekuatan kami sendiri, pada hikmat kami sendiri. Kami benar-benar diproses untuk boleh bergantung kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ibu Erika sudah menyampaikan firman-Mu dalam segala aspek kehidupannya. Boleh Bu Erika menjadi manusia yang terus bertumbuh dan hidup berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan dalam kehidupannya, keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan yang dia lakukan. Sungguh Tuhan, Kau berikan Bu Erika hikmat, kekuatan, kesehatan untuk menjalani seluruh bagian dalam proses kehidupannya. Terima kasih Bapak, boleh boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi rekan-rekan pelayanannya, bagi masyarakat sekitarnya Tuhan. Bahwa pada masa-masa ini, pada usia ini, kami percaya Tuhan Kau yang terus singkapkan kebenaran bagi Bu Erika. Kau berikan Bu Erika hikmat untuk melakukan banyak hal yang sudah Engkau tentukan bagi dia untuk lakukan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau yang pelihara kesehatannya, supaya Bu Erika boleh semakin mengasihi dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk tempat kami boleh bekerja saat ini. Kau masih beri kami kesempatan untuk boleh bekerja, untuk kami di pusat maupun daerah, untuk boleh mengabdikan, memberikan hidup kami, memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini, khususnya dalam hal industri. Tuhan, berkati para pemimpin kami, ada Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada eselon 4, Tuhan, seluruh pejabat fungsional, staf, pelaksana, bahkan seluruh OB, security, semuanya tuh. Kau jaga dan lindungi Kementerian Perindustrian di mana kami boleh bekerja, di pusat maupun daerah, di balai-balai, di sekolah-sekolah yang ada. Kami percaya Kau yang terus pelihara Kementerian Perindustrian ini. Banyak hal yang perlu diperbuat, dilakukan, kebijakan-kebijakan dalam hal industri. Sungguh sangat berat, sungguh sangat banyak tantangannya. Tetapi kami mau percaya ketika kami berikan hati kami untuk berdoa, pasti ada jawaban di dalam semua permasalahan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, yang industri hadapi. Berikan Pak Menteri, Pak Wakil Menteri hikmat untuk melakukan, menyusun strategi-strategi perencanaan-perencanaan yang baik, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang boleh diterbitkan, yang itu boleh membawa industri di Indonesia semakin meningkat, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu untuk seluruh pejabat-pejabat kami. Di sini ada Kanoni sebagai seorang direktur. Berikan dia kekuatan, hikmat untuk menjalankan segala sesuatunya yang menjadi tugas tanggung jawab beliau, Tuhan. Berikan Kanoni hikmat untuk boleh membina setiap tim-tim kerja yang ada di bawahnya. Mereka boleh menjadi supaya Kanoni boleh menjadi teladan, Tuhan, dalam kehidupan pekerjaan sehari-harinya, Tuhan. Dan banyak-banyak mujizat yang boleh Engkau lakukan dalam kehidupan Kanoni. Terima kasih Bapak untuk pejabat-pejabat juga Kristiani yang ada di Kementerian Perindustrian ini. Dan Engkau pakai mereka menjadi terang, menjadi garam. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika mereka boleh menghadapi satu pergumulan berat, biar mereka boleh sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Dan kami boleh melihat bahwa ada Allah yang hidup di dalam hidup mereka. Dan seluruh rekan-rekan atau pimpinan atau anggota-anggota di bawahnya boleh melihat ada Allah yang bekerja dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Dinroktis Kemenperin, bahwa di sini adalah satu wadah yang boleh mengikat kami satu sama lain dalam keunitian, dalam satu wadah yang kami boleh diberi kesempatan untuk melayani, kami boleh saling mendoakan satu sama lain. Ada anak-anak, ada rekan-rekan yang kami rindukan boleh bekerja sama untuk melayani Engkau Tuhan di Kementerian Perindustrian ini. Terima kasih Bapak untuk wadah yang terus Engkau pelihara dari dahulu sebelum kami ada di Kementerian Perindustrian, bahkan sampai hari ini, dan kami percaya Engkau yang terus pelihara Kementerian Perindustrian ini. Kami berdoa supaya organisasi ini bukan organisasi yang mati, tetapi organisasi ini yang hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang ada di dalamnya, mereka benar-benar mengerti buat apa mereka ada di Kementerian Perindustrian ini. Pasti ada satu
tujuan supaya yang mereka harus lakukan di Kementerian Perindustrian. Karena kami percaya bukan suatu kebetulan Engkau taruh setiap kami di Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bapak, berikan kami kerendahan hati, kesatuan hati, care satu sama lain, memiliki beban yang sama untuk boleh menjadi terang dan garam di Kementerian Perindustrian ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang angkatan-angkatan yang baru. Mungkin ini merupakan satu hal yang baru bagi mereka. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami boleh bekerja sama dengan mereka. Berikan kami hikmat, berikan kami cara untuk boleh bekerja sama dengan rekan-rekan kami yang muda ini Tuhan. Kami percaya mereka memiliki potensi yang besar, tetapi untuk menjembatani komunikasi kami dengan mereka, berikan kami hikmat caranya seperti apa Tuhan, sehingga mereka juga memiliki rasa yang sama seperti yang kami miliki saat ini Tuhan, seperti yang rasa kami miliki saat ini terhadap Dinroktis, terhadap seluruh kegiatan-kegiatan di Dinroktis. Bapak, mungkin mereka sibuk, mereka mengalami satu perjuangan juga di tempat kerja mereka, tapi kami berdoa lagi ke Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka menghadapi seluruh beban pekerjaan yang mungkin memang sangat banyak di dalam tim kerja yang kecil. Biar mereka juga menjadi terang, mereka menjadi garam, mereka boleh menjadi jawaban atas kebutuhan-kebutuhan di tempat kerja mereka. Berikan mereka menjadi pribadi yang berintegritas Tuhan. Kami percaya ini satu proses yang mereka harus alami, dan biar mereka boleh menjalaninya dengan benar-benar bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami percaya mereka akan menjadi partner kami Tuhan untuk boleh membangun kerajaan-Mu di Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan harapan kami. Kami percaya doa yang kami bawakan Tuhan, kami aturkan kepadamu Tuhan. Inilah doa yang berasal dari hati kami dan Kau mendengar, Kau menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang di surga, pada saat ini kami mau berdoa buat para Bapak Ibu Punarbakti, baik yang di pusat maupun daerah. Tuhan, Engkau mau datang satu persatu tilik dalam setiap kehidupan mereka, pergumulan hidup, berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya masing-masing. Kami tak lupa berdoa buat sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian Tuhan. Kami berdoa buat APP Jakarta, STMI Jakarta. Kami berdoa juga buat Poltek Medan, kemudian Kendal dan AK Bogor, kemudian ada Tuhan STMI, kemudian ada Poltek Morowali, ada Semak Makassar, SMTI, kemudian ada juga terutama khususnya AK Manufaktur Bantaeng, di mana hamba-Mu berada bekerja di situ. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami para dosen, Engkau berkati segala sarana prasarana, laboratorium workshop kami, sehingga Tuhan melalui sekolah-sekolah ini di bawah Kementerian Perindustrian dapat mencetak lulusan yang kompeten, siap bekerja di industri, dan bisa Tuhan berdaya saing global, sehingga Tuhan Kementerian Perindustrian senantiasa diberkati dan memperoleh peringkat pertama khususnya di sekolah vokasi. Bapak yang di surga, Engkau berkati semua pejabat-pejabat, Engkau berkati direktur, semuanya yang terlibat untuk memajukan sekolah Kementerian Perindustrian. Berkati kami semua, Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami, hingga kami dapat bangun dari tidur kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan di doa pagi yang setiap hari kami rindukan Tuhan, untuk kami dapat hadir Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami di hari Sabtu libur kami ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, aku ingin berdoa Tuhan untuk rekan-rekan Tuhan yang dimana hari ini sedang mengalami
duka ya Tuhan, yaitu rekan terkasih kami Bapak atau Mas Dani ya Tuhan, yang dimana dia harus kehilangan orang yang dia cintai, dia kasihi Tuhan, yaitu Ibu Susliowati ya Tuhan, yang sudah Tuhan panggil Tuhan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan, ke surga ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya yang ditinggalkan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan, penghiburan, Tuhan hadir di dalam keluarga mereka Tuhan, bila mana mereka sedang berduka kehilangan Tuhan, namun Tuhan memberikan masa depan yang indah untuk keluarga mereka ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan memanggil Ibu dari tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, agar Ibu telah sembuh Tuhan, dan Ibu Susiolawati dapat berkumpul bersama-Mu Tuhan di surga-Mu yang sangat indah ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami ya Tuhan, di mana yang hari ini berulang tahun, mau yang sedang bersuka cita ataupun yang berduka cita yang tidak kami ketahui ya Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan, umur panjang Tuhan berikan, tangan kanan Tuhan berikan sukacita ya Bapa, tangan kiri kehormatan Bapa Engkau berikan bagi mereka ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami juga yang berduka, yang kami tidak tahu Tuhan di luar sana ya Bapa. Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kalau mereka kehilangan, tapi kami yakin Tuhan akan memberikan pengganti yang lebih baik Tuhan, menggantikan segala sesuatu yang hilang Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami manusia yang penuh dengan dosa, dan kami manusia yang dengan lemah ya Tuhan, dengan segala kekurangan kami ya Tuhan Yesus, kami memohon padamu Tuhan, Engkau yang tolong kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menuntun kami dalam setiap langkah kami Tuhan Yesus. Tuhanlah yang di depan kami ya Bapa. Tuhan jaga kami ya Tuhan, Tuhan sertai kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan adalah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami datang juga, kami bersyukur untuk pilkada yang telah berlangsung dengan sangat baik Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemilih yang sudah menyampaikan suaranya. Kami tahu setiap suara yang disampaikan itu datang dari hikmat dari Tuhan. Kami bersyukur buat keamanan, buat semua yang dilaksanakan di seluruh daerah boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur untuk hasilnya juga Tuhan, buat pimpinan-pimpinan daerah yang Tuhan boleh tunjuk dalam nama Yesus. Mereka terpilih karena memang kehendak Tuhan yang terjadi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di daerah ini yang telah terpilih. Tuhan sertai mereka dalam masa jabatan mereka, beri mereka hikmat, beri mereka roh yang takut akan Tuhan, biarlah mereka boleh mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi dan golongan mereka Tuhan. Hati Tuhan ada di mereka Tuhan, mereka boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan mereka boleh mengupayakan semaksimal mereka bisa Tuhan, sebagaimana mereka telah janjikan, komitmenkan selama masa kampanye. Kami berdoa dalam nama Yesus, itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi itu merupakan kerinduan mereka untuk melakukan perbaikan di daerah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemilihan yang mungkin masih berlangsung untuk tahap kedua Tuhan, karena masih ada belum memenuhi kuota sebagai pemenang. Kami berdoa untuk setiap pilkada yang akan berlangsung di tahap kedua, dan nama Yesus Tuhan boleh cukupkan kebutuhan dari mulai para petugas-petugas yang ada, bahkan voters yang ada juga Tuhan, mereka boleh tetap semangat untuk memilih sesuai dengan pilihan hati mereka. Dan kami berdoa bahwa kehendak Tuhan, pilihan Tuhan yang boleh menjadi pemenang dalam pilkada tersebut Tuhan. Kami berdoa untuk keamanannya juga Tuhan, semuanya, cuaca, tempat, segala sesuatunya di dalam nama Yesus semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk setiap di daerah, semua mengalami perbaikan Tuhan, semua mengalami kemajuan, dan kami rindu Tuhan pimpinan-pimpinan di daerah yang terpilih maupun akan terpilih nantinya Tuhan, mereka boleh selaras, harmoni Tuhan bersama pemerintah pusat, tidak ada raja daerah, tidak ada kepentingan sendiri Tuhan yang membuat mereka
ingin berpisah, ingin menolak dari pemerintah pusat ataupun Tuhan segala bentuk penolakan yang ada atau segala kegiatan mangkir dalam nama Yesus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap sehati dengan pemerintah pusat, mereka mendukung, mereka menjadi perpanjangan Tuhan dari pemerintah pusat untuk mereka bisa mengelola masyarakat di daerah dan mereka boleh maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh lakukan pada bangsa dan negara kami, pada pemimpin daerah, berdoa untuk presiden Tuhan yang Pak Prabowo yang sudah menjadi presiden kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo Tuhan, dalam nama Yesus mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, kami berdoa suara-suara Tuhan saja yang boleh disampaikan, kehendak Tuhan saja yang boleh disampaikan, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan jahat Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan negara kami boleh semakin lebih baik lagi. Cita-cita kami 2045 boleh menjadi Indonesia emas, itu terwujud di dalam nama Yesus. Semua pemerintah di setiap kementerian boleh bergandengan tangan, sehati di dalam nama Yesus. Boleh menjalankan program-program dari pemerintah, dari Pak Presiden khususnya yang memang untuk rakyat. Tidak ada kepentingan golongan, tidak ada kepentingan sektor yang melebihi dari kepentingan bangsa dan negara Tuhan. Semua boleh berjalan dari mulai presiden sampai semua pejabat di daerah dan nama Yesus semua boleh mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi. Kami berdoa dan nama Yesus menolak kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang ingin menghancurkan keutuhan bangsa dan negara kami tolak di dalam nama Yesus. Kasih dan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan saja yang menjaga Indonesia sampai dengan saat ini dan selamanya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat dan sembahannya bagimu Tuhan. Engkau layak menerima semuanya. Terima kasih pada pagi yang indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk berdoa bersama-sama Tuhan. Untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, yaitu Mbak Sirma, Mbak Bu Serli, Mbak Binoni, dan Mbak Friday Tuhan. Terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, di mana firman kebenaran-Mu bahwa kami harus bekerja keras untuk memperoleh suatu keberhasilan. Tetapi juga pada saat kami tidak mampu untuk melakukan itu, masih ada tangan Tuhan yang datang untuk menolong. Kami hanya pasrah dan berserah. Maka Tuhan yang kami sembah akan tolong kami sehingga kami terbantukan. Terima kasih. Hidup hari ini hamba doakan buat Mbak Sirma yang setiap hari Sabtu dia berikan waktu dia walaupun dalam kesibukan, dalam kesusahan dia tetap menggunakan Tuhan, perhatikan dan memberkati dia, menolong dia Tuhan. Berikan dia kuat, dia sehat, umur panjang. Engkau berkati anak-anaknya dan suaminya. Engkau berkati Mbak Sirma dalam pekerjaannya, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tahu Engkau mengangkat mereka menjadi kepala, bukan ekor. Hamba tahu bahwa banyak orang tidak senang anak-anakmu menduduki tempat-tempat tertentu. Tapi hamba percaya Tuhan yang mengangkat. Dan tidak perlu orang lain menghalang-halangi, karena Tuhan akan menjaga dan mengangkat dia menjadi lebih tinggi lagi. Berkati dia, berikan hikmat pengertian. Roh Tuhan menuntun dan menyertai, berikan kuasa-Mu yang besar bagi dia. Kedua anaknya Engkau jamah menyertai dan memberkati kedua anak ini. Walaupun dia sibuk, berikan anak-anak ini dalam perlindungan-Mu sehingga mereka aman berlindung. Suaminya Engkau menyertai dan memberkati. Apapun kesulitan pergumulan hidup, Tuhan Engkau hadir dan menolong. Seperti firman-Mu, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak pulang dengan sia-sia, tetapi akan bersuka cita. Karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Hamba doakan juga buat Mbak Binoni, Tuhan Engkau tolong dia sebagai seorang direktur. Tugasnya besar, tanggung jawabnya besar, di dalam nama Tuhan Yesus berikan tenaga, kekuatan, kesehatan bagi dia.
Tuhan mau menuntun dia, anak dan suami dalam nama Yesus. Berkati Mbak Binoni Tuhan. Dalam pergumulan hidup mungkin banyak tantangan, banyak tekanan-tekanan dari atasan Tuhan. Tuhan Engkau hadir bersama mereka, kebijakan apapun Tuhan Engkau di depan Mbak Binoni dan keluarga. Engkau berkati dia, Engkau sendiri yang mengangkat mereka. Hamba mengucap syukur. Anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati semua pekerjaan yang mereka lakukan berhasil dengan baik. Hamba doakan juga buat anaknya, berikan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin waktunya terlalu banyak untuk pekerjaan, tetapi Tuhan Engkau memperhatikan anaknya. Berikan anak ini bertumbuh sehat, kuat, dan pintar. Tuhan berkati anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anaknya supaya bertumbuh di dalammu. Suaminya Engkau menyertai dan memberkati dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun persoalan hidup mereka, Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus yang menopang dan menolong. Sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Dan segala pikiran-pikiran tentang segala yang belum jelas, Tuhan jamah kuasai, dan Tuhan Yesus di depan sehingga apapun dia kerja beres. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba doakan buat Bu Serli, Tuhan jamah dan kuasai. Engkau tuntun dia, berikan kesehatan, kekuatan. Dia ada di Makassar, Tuhan sendiri jadi suaminya. Tuhan memberkati dan menolong dia. Dalam kesulitan-kesulitan hidup Tuhan Yesus, Engkau tuntun dia. Engkau topang, menyertai dan memberkati Bu Serli. Dalam sebagai dosen, sebagai pimpinan juga di situ Engkau menolong dia. Berikan dia kuat, dia sehat menjalani semuanya. Dan roh Tuhan menuntun dan memimpin dia. Sehingga apapun dia lakukan, dia berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba doakan juga Friday, tadi sudah didoakan, Tuhan jamah kuasai. Tuhan hamba minta, jangan tinggalkan. Tetapi Engkau bersama Friday dalam hidupnya, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai. Tuhan berikan supaya kami boleh bersuka cita karena keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia berhasil. Dia akan menghadapi, dia tidak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan yang dia bersandar, Tuhan yang mampu dan Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang buka jalan dan memberikan keberhasilan. Berikan bagi Friday sehingga namamu dipuji dan dipermuliakan. Keluarga Friday Engkau jamah, berkati orang tuanya Engkau tuntun, berikan mereka sehat kuat, ada damai sukacita sorgawi. Hamba mau mengucap syukur hidup hamba dan keluarga sudah didoakan, Tuhan berkati dan tuntun. Hamba doakan teman-teman kami yang selalu hadir dan saat ini mungkin mereka tidak hadir bersama kami. Bu Afrida dengan keluarga Engkau jamah menyertai dan memberkati. Dalam pergumulan hidup, dalam kehidupan dan proses dalam Tuhan kuatkan mereka semua. Mereka kuat, sehat, dan mereka boleh berhasil karena Tuhan Yesus memberikan keberhasilan, kesembuhan, pertolongan apapun dalam rumah tangga. Tuhan ambil alih dan tuntun sehingga kami bertumbuh dan kami bisa katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan buat Piur, memberkati dia dalam pekerjaan dia, suami dan anak. Tuhan memberkati anaknya bertumbuh dan berkembang di dalam-Mu. Pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga mereka dapat kerja dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba doakan Jelita, kedua anaknya Engkau menyertai dan memberkati. Walaupun suami tidak ada, Engkau jadi suami mereka. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau sendiri memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Hamba doakan juga buat Alek, hamba doakan juga buat yang pernah mengikuti Tuhan jamah. Hamba doakan buat Olive, Tuhan jamah menyertai dia dalam S2 dia, Tuhan berkati. Suami dan anak Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Hamba juga datang dan doakan Tuhan buat teman-teman kami yang di Ambon, Ivon, dan yang di
yang dimanapun di Medan atau di Palembang atau dimanapun Tuhan, jamah mereka semua, berkati mereka. Ingatkan mereka untuk tetap berdoa dan berdoa. Ingatkan mereka untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menopang dan menolong hidup kami. Hamba mau mengucap syukur atas semua yang mungkin hamba terlupakan, Tuhan jamah. Hamba doakan Pak Adi, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Hamba doakan buat Bu Mary, Tuhan jamah menyertai dan berkati dia. Hamba doakan buat Pak Sopat, Tuhan jamah menyertai berkati. Hamba doakan Mas Eko, Tuhan jamah menyertai dan berkati keluarga mereka. Hamba doakan juga buat Pak Yan, Tuhan jamah. Hamba doakan buat Bu Ratna, hamba doakan Pak Warsito, Pak Immanuel, semua siapapun yang hamba tidak tahu tetapi ada di sana. Tuhan jamah anak-anakmu ini, berkati mereka, tuntun mereka, jadikan mereka terang Tuhan. Langkah hidup, ingatkan mereka untuk tetap melayanimu dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua. Hamba datang dan doakan mereka yang sekolah di luar negeri Tuhan, yang S2 di luar, di dalam, baik Tere, baik yang di Amerika, baik yang di Australia. Tuhan mengenal satu persatu mereka, dan dimanapun hamba tidak mengerti, Tuhan jamah. Begitu juga Olive di ITB, Tuhan jamah menyertai mereka semua berhasil. Dan hamba juga mau mengucap syukur atas firman kebenaran-Mu. Engkau telah mengatakan bahwa orang yang setia, seperti 38 tahun orang lumpuh itu, dia tetap setia. Walaupun dia kecewa dengan terlalu lama, tetapi justru lama itu Tuhan Yesus sendiri datang dan bertemu. Berikan kami semua yang ada ini bisa ketemu dengan Tuhan dan ketemu berkat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat bagi kami. Persoalan hidup kami yang dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menopang, Engkau yang menolong kami. Hidup Tuhan punya, kami kembalikan Tuhan. Kami minta satu, jamah hati kami tetap setia dan taat kepadamu. Jamah hati kami pula buat mendengarkan suara Tuhan Yesus yang dahsyat. Karena kami tahu tidak akan ada orang yang membantu kami, orang yang hanya membantu sementara, tetapi Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Berikan kami, kuatkan hati dan iman kepercayaan yang kami, sehingga kami tetap setia dan taat. Berikan kami tetap meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena segala hormat, puji dan sembah semuanya hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman ini bertumbuh supaya kami tetap kuat, sehat dan tetap bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu yang besar bagi kami semua, dan buka jalan dan berkat apapun persoalan hidup. Engkau adalah jawaban bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Hamba juga datang dan hamba mau mendoakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin. Tuhan, Engkau perhatikan kalau kami makan minum, banyak orang menangis, banyak orang menahan kelaparan. Perhatikan dan tolong mereka. Engkau ada bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Hidup ini Tuhan punya, sekali lagi selamatkan kami semua. Kami pertaruhkan bangsa ini, sudah didoakan Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Hamba juga mengucap syukur ada gencatan senjata antara Israel dan Libanon. Tuhan jamah dan Tuhan nyatakan Tuhan Yesus tetap ada untuk menyelamatkan umat manusia ini. Dan udah mendekati Natal Tuhan, Engkau persiapkan hati kami, Engkau berikan tenaga dan kekuatan bagi kami. Engkau buka jalan dan berkat berkelimpahan bagi kami. Taruh damai sukacita surgawi, taruh tenaga, kekuatan, kesehatan dan keselamatan berikan bagi kami semua. Terima kasih, hamba doakan buat hamba-hambamu, berkati mereka. Inilah doa kami naikkan ucapan syukur kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Panitia Natal ya. Tapi kita tadi sudah doakan juga sebenarnya untuk koordinasi kita di Binroklis juga untuk satuan hati. Jadi kita sama-sama siapkan hati kita juga nanti untuk Bu Shirley juga yang ada di Makassar, di Bapeng, nanti kita boleh sama-sama dukung untuk Natal kita. Terima kasih Bu Erika, Bu Shirley, Kanoni, Fride, boleh kita nyalakan kamera kita untuk difoto. Ya, Fride masih lampunya masih gelap nih kayaknya. Tuhan, udah nyala semuanya. Fride gelap lagi. Nah, oke. 1, 2, 3.